Salam Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita katakan kiri kanan, selamat Natal bagi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan. Dan kita ingin melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami panggil Engkau hadir dalam kehidupan kami, berkuasa dalam kehidupan kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, bukan Tuhan yang jauh dariku. ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar Jawab-Mu, Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. mari sama-sama kita katakan, ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, Kau mendengar jawab-Mu ya Tuhan. dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Mari sama-sama katakan, Sungguh indah Kau haleluya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang mari katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Haleluya, haleluya. penuh kasih dan Haleluya sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau meninggikan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, Bawa korban, ucapan syukur bagi Raja Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. mari kita menari bagi Tuhan. Menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian Membawa korban, membawa korban. ucapan syukur bagi Raja Rajaku, memuji, Mari menyembah, menyembah, berdoa, menari bagi Tuhan. menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Oleh darah anak domba dosa kita ditebus, amin. Amin. Mari kita sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba.
tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat Di hidupku. di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Amin Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini, kami akan siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GSJ Bethesda maupun jemaat Anugerah Ministry. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena kasih setia Tuhan dan pertolongan serta perlindungan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah memuji, sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memberikan sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara tentang apa yang sedang saya alami dalam minggu-minggu terakhir ini Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagian Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya, tapi mungkin sebagian belum tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin bercerita sedikit. Pada hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, tanggal 22 November, kira-kira 2 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya melayani ke Kampung Salak ya. Saya mimpin pujian di sana, kemudian khotbah, kemudian mimpin perjamuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana itu ketika saya pelayanan di sana, itu kaki saya yang sebelah kanan itu kram Bapak Ibu Saudara, sehingga waktu saya mimpin pujian itu saya berlutut Bapak Ibu Saudara, bukan karena hadirat Tuhan begitu hebat waktu itu Bapak Ibu, tapi karena saya sedang merasakan sakit Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian setelah selesai pelayanan, selesai ibadah di Kampung Salak, saya sudah merasa lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, saya akhirnya pulang ke rumah, kemudian mengikuti rapat Bapak Ibu Saudara bersama semua staf dari sekolah STT IBC di Batam Center Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah tiba di Batam Center Bapak Ibu Saudara, itu kaki saya itu sudah tidak kram, tapi yang jadi kram berikutnya adalah perut saya Bapak Ibu Saudara. Perut saya kram sekali, sakit sekali, kemudian saya rasanya ingin buang air kecil. Saya berulang-ulang ke toilet tapi nggak bisa keluar Bapak Ibu Saudara. Nah perut saya makin kencang, makin kram Bapak Ibu Saudara, dan saya bernapas juga makin sesak Bapak Ibu Saudara karena saya tidak bisa mengeluarkan kencing Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya singkat cerita saya dibawa ke rumah sakit Elizabeth Bapak Ibu Saudara ya, di rumah sakit Elizabeth Batam Kota. Jadi saya akhirnya masuk UGD, saya diantar sama Pak Samuel dan juga Pak Porman Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah saya sampai di sana, kemudian perawat itu menangani saya ya. Ada beberapa dicek Bapak Ibu Saudara, ditanya berulang kali
ada sampai 5 kali ditanya, ada dokter yang satu datang, kemudian tapi belum ditangani Bapak Ibu Saudara. Nah, katanya harus diurus dulu administrasi begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah diurus administrasi, kemudian Pak Samuel mengatakan, oh kita pakai Allianz aja. Nah, kemungkinan setelah didengar bahwa kita akan pakai Allianz, maksudnya saya pakai asuransi Allianz Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian dokter langsung menyuntik tangan saya dengan 2 suntikan, kemudian memakaikan saya kateter, kemudian setelah itu menaruh oksigen Bapak Ibu Saudara, pakai oksigen. Ditangani dengan cepat Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah ditangani, kemudian akhirnya dilakukan tes urin Bapak Ibu Saudara dan juga diambil sampel darah. Kemudian setelah itu saya sudah mulai merasa kondisi saya rasa lebih baik Bapak Ibu Saudara, lebih baik, sudah berkurang. Tapi saya masih pakai kateter, pakai selang Bapak Ibu Saudara untuk bisa buang air kecil. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian singkat cerita, ternyata Allianz itu asuransi saya itu belum mengcover penyakit itu. Setelah dideteksi penyakitnya itu batu ginjal Bapak Ibu Saudara. Positif, namanya kalsium oksalat. Jadi setelah positif kalsium oksalat Bapak Ibu Saudara, kemudian kita hubungi pihak agen dari asuransi Allianz bahwa ternyata itu belum di-cover kalau belum 1 tahun. Kemudian kembali ke BPJS Bapak Ibu Saudara. Kembali saya memakai BPJS. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian saya tidak tahu, akhirnya dokter menyarankan saya pulang ke rumah, kemudian disuruh hari Seninnya untuk pergi berobat ke klinik, kemudian mengambil rujukan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya malam itu saya pulang ke rumah, kemudian besoknya hari Senin saya itu pergi ke klinik. Ya, pergi ke klinik Bapak Ibu dengan kateter saya pegang-pegang ya, supaya bisa keluar air kencingnya. Kemudian saya pergi ke klinik, jam 10 selesai dari klinik, saya dirujuk ke rumah sakit Geraha Hermin. Sampai di Geraha Hermin saya ngantri di pendaftaran, kemudian antri lagi ada 2 kali pendaftaran. Kemudian setelah selesai itu pergi antri lagi ke dokternya Bapak Ibu Saudara. Sampai sore. Nah, sampai sore ketemu dokter bilang, oh ini dirujuk, ini harus diperiksa CT scan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dikasih surat untuk CT scan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dari CT scan, dari dokter saya pergi ke tempat CT scan, kemudian saya kasih surat, dalam pikiran saya akan di-scan hari itu. Nah, ternyata dari bagian CT scan memberikan surat kepada saya untuk apa? Untuk puasa 2 hari, kemudian makan bubur saja, kemudian puasa, kemudian setelah itu minum obatnya dikasih 2 itu Dulcolax Bapak Ibu Saudara. 2 Dulcolax diminum, 2 Dulcolax dipakai dari dubur kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian disuruh pulang dan disuruh datang lagi untuk CT scan itu pada hari Kamisnya Bapak Ibu. Jadi ada 2 hari, ada 3 hari, dari hari Senin ke hari Kamis baru CT scan. Nah, kemudian hari Kamis yang lalu, minggu lalu, saya kemudian datang ke rumah sakit Geraha Hermin untuk melakukan CT scan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya masih pakai kateter ini Bapak Ibu, udah hampir seminggu. Nah, kemudian saya melakukan CT scan di sana. Kemudian setelah selesai CT scan Bapak Ibu Saudara, ya kira-kira siang, kemudian sudah selesai, saya tanya ke perawatnya, Mas, kapan hasilnya? Kemudian masnya bilang, minggu depan hasilnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya CT scan itu hari Kamis, kemudian minggu depan, besok baru keluar Bapak Ibu Saudara. Begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu lama sekali saya sampai memohon kepada perawatnya, Mas, tolonglah keluar hasilnya 1 atau 2 hari atau 3 hari. Karena dokternya cuma ada 2 kali seminggu Bapak Ibu. Nah, kemudian masnya bilang, ya Pak, kalau hasilnya dipercepat nanti takutnya nggak jelas apa penyakit Bapak, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, padahal saya cek di internet CT scan itu bisa keluar hasilnya 1 sampai 2 hari. Itu kan seperti kamera. Nah, tapi
karena saya pakai BPJS Bapak Ibu Saudara, jadi hasilnya jadi seminggu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya pulang ke rumah Bapak Ibu dengan dengan kecewa. Kenapa? Karena selama saya sakit dari hari Minggu, dari hari Senin ketemu dokter, kemudian hari Kamis belum ada diberikan obat Bapak Ibu. Hanya Dulcolax tadi sama obat nyeri diberikan. Jadi belum ada penanganan Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, sudah mau 2 minggu belum ada penanganan Bapak Ibu Saudara. Hanya dikasih Dulcolax untuk cuci perut Bapak Ibu, sehingga saya waktu itu sakit perut Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian di hari Kamis itu setelah saya selesai CT scan, saya pulang ke rumah. Kemudian di rumah itu saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Kenapa saya harus sakit? Tuhan, masih banyak hal yang bisa saya kerjakan. Tuhan, bagaimana kuasa-Mu, bagaimana mujizat-Mu? Kenapa tidak terjadi dalam hidup saya? Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini kalau saya tidak sembuh Bapak Ibu Saudara, maka hari ini saya akan khotbah, dan khotbahnya pakai kateter Bapak Ibu. Tapi sekarang puji Tuhan tidak pakai kateter Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menghitung kalau misalnya kateter ini nggak saya lepas, maka saya sampai khotbah hari Rabu belum lepas kateter, masih pakai kateter. Gimana caranya? Sementara sakit sekali Bapak Ibu, bawa selang Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari itu, sore hari itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, sambil saya mempersiapkan renungan untuk mahasiswa dan jemaat di dalam Lukas pasal 6, saya membaca di situ Bapak Ibu Saudara, siapa saja yang menjamah jubahnya, mereka disembuhkan. Kemudian saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya tidak sembuh kalau begitu? Kemudian saya mulai meyakinkan hati saya, Tuhan, saya juga mau menjamah jubah-Mu. Dan setiap orang yang menjamah jubah-Mu disembuhkan, saya juga disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dengan keyakinan itu saya mulai cari dokter lain Bapak Ibu Saudara. Saya telepon teman saya yang juga dokter, saya tanya, itu gimana ini rujukan ini? Saya sudah seminggu begini, dioper ke sini, tapi belum ada obat, belum ini. Nah, kemudian teman saya ini bilang, ya kalau dokter kita pakai BPJS seperti itu katanya, ikuti saja prosedurnya. Terus bagaimana kalau saya pergi ke dokter spesialis? Oh, terlalu mahal biayanya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kemudian saya putuskan, saya pergi ke dokter lain Bapak Ibu Saudara. Saya cari di internet, kemudian saya jumpa satu dokter, kemudian saya hubungi kliniknya, kemudian mereka buka, kemudian saya langsung ke sana dan saya katakan saya pasti sembuh. Saya langsung pergi ke sana Bapak Ibu Saudara. Sampai di sana saya di ruang tunggu menunggu mendaftar. Kemudian setelah dipanggil, kemudian ditanya, Bapak kenapa? Kemudian saya beritahu, saya kemarin minggu lalu sudah masuk UGD. Kemudian saya begini, saya disuruh scan tapi belum keluar hasilnya, masih minggu depan. Kemudian obat belum ada dikasih. Nah, terus maunya di sini ngapain, kata dokter itu. Nah, kemudian saya bilang sama dokter itu, maunya saya ini selang ini, kateter saya ini dilepas. Kemudian dokter itu bilang, nanti Pak kalau dilepas, nanti Bapak nggak bisa kencing lagi. Saya bilang, dalam nama Yesus itu sudah bisa, saya bilang. Nah, kemudian Bapak itu bilang, Bapak pendeta ya? Iya. Ya sudahlah, dilepas saja lah kalau begitu. Nah, akhirnya dilepas Bapak Ibu. Kemudian saya bilang sama dokternya, tapi Bapak nanti kasih obat ya. Oh iya, nanti kita kasih obat, begitu kata dokter. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selang kateter saya dilepas, dan puji Tuhan sejak itu Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan diri saya sudah sembuh Bapak Ibu. Amin. Dan puji Tuhan, saya bisa kembali buang air kecil, saya bisa kembali kencing Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan obatnya Bapak Ibu Saudara dikasih hanya untuk 5 hari, tapi lumayan mahal Bapak Ibu, betul memang mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya ikuti tadi yang anjuran BPJS, maka sampai sekarang saya belum bisa sembuh Bapak Ibu. Sampai sekarang saya harus pakai kateter. Tapi dengan iman saya terima kesembuhan.
daripada Tuhan. Tuhan kita penyembuh kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu mengenai kisah saya Bapak Ibu Saudara, di mana ada penyakit yang tiba-tiba saja datang Bapak Ibu Saudara. Tidak tahu, tidak pernah sebelumnya sakit. Saya seumur-umur Bapak Ibu Saudara belum pernah saya dibawa ke rumah sakit. Tapi pas hari itu tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, di luar dugaan saya sakit Bapak Ibu Saudara. Di luar dugaan saya penyakit itu datang. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memperhatikan kondisi kesehatan kita secara jasmani Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, tiba-tiba bisa kita sakit. Tiba-tiba bisa kita mengalami sakit penyakit Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan segala kondisi Bapak Ibu Saudara, baik keuangan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan tadi, saya awalnya pakai BPJS dan disitulah saya melihat kalau saya memakai BPJS itu tadi, saya sudah bayar tiap bulan. Kalau saya ikuti itu terlalu lama Bapak Ibu Saudara, terlalu lama prosedurnya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya harus mempersiapkan keuangan untuk pergi ke dokter lain. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kondisi kerohanian kita Bapak Ibu. Kita terdiri dari dua tubuh, jasmani maupun rohani Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan tubuh, dengan kerohanian kita, perlu kita pastikan Bapak Ibu Saudara, setiap saat Bapak Ibu, setiap saat untuk kita siap sedia Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang menjemput kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya dibawa ke UGD, saya berpikir mungkin inilah akhir dari kisah saya. Ternyata Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Ternyata Tuhan baik dan Tuhan masih memberikan kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Apa yang sudah pernah Yesus ingatkan juga, Yesus ingatkan melalui sebuah perumpamaan di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca untuk kita. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai pria itu lama tidak datang-datang juga Bapak Ibu Saudara, maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari
maupun akan saatnya. Terpujilah Tuhan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang barusan saya baca itu hampir sama dengan kisah apa yang baru saya saksikan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak punya persiapan Bapak Ibu Saudara, saya sudah punya persiapan asuransi Allianz, tapi tidak bisa di-cover Bapak Ibu. Belum setahun Bapak Ibu Saudara. Sehingga gagal. Sehingga akhirnya saya harus mengikuti pengobatan dengan memakai BPJS. Tetapi dengan BPJS itu lama sekali Bapak Ibu Saudara. Kita dioper-oper, hanya ambil surat, hanya administrasi yang diurusi. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya harus persiapkan uang. Untuk apa? Untuk berobat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam perumpamaan ini, Yesus kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-24, Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya. Artinya perumpamaan ini diberikan kepada orang percaya Bapak Ibu Saudara, murid-murid Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus mengangkat sebuah perumpamaan mengenai 10 gadis Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 10 gadis. Kemudian 5 itu gadis yang bodoh. 5 itu gadis yang bijaksana. Nah, mengapa gadis yang bodoh ini dikatakan bodoh Bapak Ibu Saudara? Ada satu clue yang ada di sini, yaitu mereka dikatakan bodoh karena mereka, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka dikatakan bodoh karena apa? Karena mereka bawa lampunya, bawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak Bapak Ibu. Kemudian ada 5 gadis yang bijaksana. Mengapa 5 yang bijaksana ini dikatakan bijaksana? Karena mereka itu membawa pelitanya dan juga membawa persediaan minyak Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas sekali perbedaannya. Yang bodoh tidak membawa minyak. Mereka berdua, kedua kelompok ini sama-sama membawa pelita Bapak Ibu Saudara. Sama-sama membawa pelita, sama-sama menanti kedatangan mempelai. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa kelompok yang pertama yang bodoh adalah mereka yang tidak membawa minyak, tapi membawa pelita. Nah, kedua kelompok ini Bapak Ibu Saudara sama-sama menunggu. Mereka bahkan menunggu, kemudian akhirnya karena mempelai dikatakan tidak datang Bapak Ibu Saudara. Ya, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Sama seperti kita saat ini sedang ada dalam penantian Bapak Ibu Saudara. Kita menanti kedatangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, sambil mereka menunggu hingga larut malam Bapak Ibu Saudara, mempelai tidak kunjung datang. Maka mengantuklah mereka. Kemudian mereka tertidur Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan aktivitas yang dilakukan oleh yang bodoh dengan oleh yang bijaksana itu sama Bapak Ibu Saudara. Sama-sama menunggu, sama-sama menanti, sama-sama mengantuk, sama-sama tertidur Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, 5 gadis tiba-tiba mempelai itu datang, kemudian ada suara mengatakan mempelai datang, mempelai datang. Songsonglah dia, maksudnya sambutlah dia. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika ada suara mempelai datang, maka bangunlah 5 gadis yang bodoh, bangun jugalah 5 gadis yang bijaksana. Tetapi ketika mereka terbangun dan hendak menyongsong Bapak Ibu Saudara mempelai ini, maka ada masalah untuk 5 gadis yang bodoh ini. Masalahnya apa Bapak Ibu Saudara? Masalahnya adalah mereka melihat lampu mereka melihat pelita mereka sudah hampir padam. Sehingga mereka panik Bapak Ibu Saudara. Mereka seharusnya bisa menyambut mempelai, tapi karena mereka melihat kondisi mereka melihat
lampu mereka, pelita mereka sudah mulai padam, mereka merasa, oh ini tidak akan cukup nanti untuk menyambut mempelai. Kemudian akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka mulai panik, kemudian mereka datang kepada 5 gadis yang bijaksana tadi. Berkata, pinjamlah kami, bagilah kami minyak yang ada dalam buli-bulimu. Supaya apa? Supaya kami juga bisa menyongsong bersama-sama mempelai itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian 5 gadis yang bijaksana ini berkata, oh tidak, lebih baik kamu beli ke tukang minyak. Karena kalau kami bagi, nanti tidak cukup untuk kamu maupun untuk saya. Tidak cukup untuk kalian maupun untuk kami. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya 5 gadis yang bodoh tadi pergi membeli minyak. Pergi membeli minyak, mereka harus cari minyak, sementara mempelai sudah datang. Kemudian begitu mempelai datang Bapak Ibu Saudara, 5 gadis yang bodoh itu masih sibuk mencari minyak. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Maka mempelai datang, maka mereka masuk ke dalam pesta. Maka rumah itu ditutup. Kemudian setelah mereka ada di rumah pesta itu, maka 5 gadis yang bodoh datang Bapak Ibu. Artinya mereka tidak lagi menyambut mempelai itu. Karena mempelai sudah masuk di dalam rumah. Kemudian mereka mengetok-ngetok, Tuhan bukakanlah kami pintu. Tuhan bukakanlah kami pintu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian Tuhan ini berkata, tidak, saya tidak mengenal engkau. Kemudian dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, menarik sekali kisah ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu sebenarnya menggambarkan kehidupan kita orang percaya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, itu 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana adalah menggambarkan kehidupan kita orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang mengaku percaya, mengaku menanti kedatangan Tuhan, tapi tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan kehidupan rohaninya, tidak mempersiapkan kerohaniannya, imannya, sehingga apa? Sehingga ketika Tuhan datang, maka dia terlambat Bapak Ibu Saudara. Terlambat. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini, apa yang kita belajar di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menanti Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita mempersiapkan diri menanti Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, demikianlah dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ada orang yang mempersiapkan dirinya dengan tekun dalam mengiring Tuhan, tetapi ada banyak juga orang yang mempersiapkan dirinya tidak ada ketekunan, hidup sesukanya, tidak lagi membaca firman, tidak lagi terhubung dengan Tuhan, tidak lagi Bapak Ibu Saudara hidup dalam kekudusan, tidak lagi hidup dalam kehidupan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kita melihat sedikit Bapak Ibu Saudara. Mengapa 5 gadis yang bodoh itu tidak membawa minyak? Ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Pertama, mereka tidak mau tahu Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan tidak mau tahu? Seharusnya mereka ada berjalan bersama-sama dengan 5 gadis yang bijaksana. Seharusnya mereka melihat, loh kalian kan bawa minyak. Dari mana saya tahu? Karena mereka waktu mereka mau kehabisan minyak, mereka meminta kepada 5 gadis yang bijaksana untuk dibagi. Kenapa enggak dari awal dibawa? Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak mau tahu Bapak Ibu. Nah banyak sekali orang-orang percaya juga tidak mau tahu tentang Tuhan. Tidak mau tahu tentang kedatangan Tuhan. Tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Hidup sesukanya, hidup semaunya. Tidak mau juga dinasehati. Tidak mau mendengarkan firman. Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kemungkinan 5 gadis yang bodoh ini tidak mau tahu Bapak Ibu Saudara.
Apakah kita adalah orang yang seperti ini juga? Yang kedua, mereka tidak berpengalaman mungkin Bapak Ibu Saudara. Mereka menjadi panitia penyambutan kedatangan mempelai. Tapi mungkin mereka tidak berpengalaman. Tapi mereka tidak mau belajar Bapak Ibu Saudara. Harusnya mereka belajar. Ketika mereka melihat 5 gadis yang bijaksana ini membawa cadangan minyak, harusnya mereka belajar Bapak Ibu. Harusnya mereka melihat orang lain yang berpengalaman. Nah, tetapi mereka tidak berpengalaman dan tidak mau belajar. Udah tidak mau tahu, tidak mau belajar Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang berikutnya, kemungkinan mereka tidak punya visi Bapak Ibu. Tidak punya tujuan. Jadi ketika mereka menjadi panitia penyambutan daripada kedatangan mempelai Bapak Ibu Saudara, ada 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana sama-sama menyambut mempelai. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka tidak tahu apa tujuan mereka Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak punya visi, tidak punya tujuan. Ini kita mau ngapain ini? Begitu kira-kira. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga apa? Sehingga mereka ya ikut-ikut saja. Ikut-ikut saja Bapak Ibu Saudara. Ikut menyambut. Tapi nggak benar-benar menyambut. Karena mereka tertidur, mereka mengantuk, kemudian mereka nggak siapkan dirinya, nggak siapkan minyaknya dan lain sebagainya. Jadi bukan benar-benar menyambut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya mungkin juga mereka merasa lebih tahu. Bisa jadi, toh juga nanti mempelai cepat datang. Ngapain kalian bawa minyak banyak-banyak? Kan nggak mungkinlah mempelai itu datang tengah malam. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin juga mereka yang bodoh ini merasa lebih tahu. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Kita menasihati orang, kadang-kadang mereka merasa aku lebih tahu siapa aku. Aku lebih tahu diriku. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Aku lebih tahu persoalanku. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang mereka merasa lebih tahu Bapak Ibu Saudara. Maka Amsal mengatakan ada jalan yang dianggap orang lurus tapi ujungnya menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka merasa minyak ini aja udah cukup. Mungkin saja yang bijaksana ini menasihati Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tidak mau tahu dan merasa lebih tahu Bapak Ibu. Atau mungkin saja Bapak Ibu Saudara, mungkin saja 5 gadis yang bodoh ini adalah orang-orang yang malas Bapak Ibu Saudara. Mereka tahu mungkin, tapi mereka malas bawa minyak. Berat-berat, bawa berat-berat itu malas. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah sehingga apa? Sehingga toh juga nanti mempelai datang, atau toh juga mereka kan bawa minyak. Nanti kita pinjam aja minyaknya. Malas mereka Bapak Ibu Saudara. Padahal kan mereka lihat teman mereka yang bijaksana tadi bawa minyak. Nah Bapak Ibu Saudara, atau mungkin Bapak Ibu Saudara, 5 gadis yang bodoh ini kemungkinan juga mereka anggap remeh Bapak Ibu Saudara. Menganggap remeh, atau mereka mungkin sombong Bapak Ibu Saudara. Ya, cuma menanti saja mempelai, nggak mungkinlah sampai tengah malam, nggak mungkinlah sampai pagi. Kalau pagi kan sudah nggak perlu lampu, sudah tidak perlu pelita, kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah hal-hal kemungkinan sifat atau prinsip yang dimiliki oleh 5 gadis yang bodoh ini Bapak Ibu. Nah, tapi apa yang didapat 5 gadis yang bodoh? Mereka mendapat apa? Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu yang bodoh itu berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Kemudian Tuan itu menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka termasuk panitia di situ, tapi mempelai itu tidak mengenal Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka tidak benar-benar mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian di ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Terlambat sudah Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikerjakan oleh 5 gadis yang bodoh tadi sia-sia Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bisa masuk ke dalam pesta. Mereka tidak bisa bergabung. Padahal mereka sudah panik.
mereka sudah pergi mencari minyak tambahan. Sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jerih lelah mereka sia-sia jadinya. Terlambat, Bapak Ibu Saudara. Terlambat. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kalau tidak mempersiapkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedangkan 5 gadis yang bijaksana, apa yang mereka dapat, Bapak Ibu Saudara? 5 gadis yang bijaksana, mereka mendapatkan, mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia, itu 5 gadis yang bijaksana, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 5 gadis yang bijaksana masuk ke ruang perjamuan kawin, dan mereka merasakan sukacita di dalam ruang perjamuan kawin. Mereka merasakan kebahagiaan bersama mempelai, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka akhirnya berbahagia. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa banyak belajar Bapak Ibu Saudara. Tapi yang paling penting adalah apa yang menjadi pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita Bapak Ibu. Yaitu, di kelompok manakah saya sedang berada? Apakah saya tergolong dari 5 gadis yang bodoh? Atau 5 gadis yang bijaksana? Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat banyak orang Kristen itu tidak merencanakan, tidak mempersiapkan diri waktu mau menikah. Mereka menikah, kemudian misalnya Bapak Ibu Saudara ada yang datang, "Pak, Om, aku mau menikah, kapan? Minggu depan." Itu tidak dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu Saudara, sehingga apa? Sehingga setelah menikah Bapak Ibu Saudara, maka apa yang terjadi? Maka ada pertengkaran, perceraian, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Itu akibat dari tidak mempersiapkan dengan baik. Sama seperti Bapak Ibu Saudara kalau kita sekolah Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara yang sekolah, anak-anak kita yang sekolah, ya. Kalau kita pergi ke sekolah, kemudian kita sekolah, kita masuk kelas, ya, masuk kelas setiap hari, tapi tidak membawa buku, ya. Kalau dulu zaman-zaman saya sekolah itu SMA, banyak sekali saya lihat teman-teman itu hanya bawa 1 buku ditaruh di saku belakang Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tidak membawa buku, tidak membawa pena, tidak membawa catatan, kemudian datang, kemudian sampai di kelas ngantuk, tidak mengerjakan PR, tidak tahu apa-apa jadinya Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian terus-menerus tiap hari begitu, terus-menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tibalah waktunya ujian. Tiba waktunya ujian, kemudian soal dibagikan, maka siswa yang seperti tadi tidak bisa menjawab apa-apa. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga karena dia tidak bisa menjawab apa-apa, maka dia tidak bisa naik kelas, tidak bisa lulus, tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi Bapak Ibu Saudara. Itu karena apa? Karena setiap hari dia tidak mempersiapkan dirinya Bapak Ibu Saudara. Tidak mempersiapkan diri dengan tekun, dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam pengiringan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Penantian kita akan kedatangan Tuhan. Kita perlu persiapkan diri kita dengan baik Bapak Ibu Saudara. Kita perlu senantiasa setiap hari terhubung dengan Tuhan. Mempersiapkan diri sama seperti Bapak Ibu Saudara seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Membawa persediaan Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, mari kita juga Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri. Supaya apa? Sama seperti 5 gadis yang bijaksana, sehingga ketika mempelai datang, maka pelita mereka itu tetap menyala Bapak Ibu Saudara. Pelita mereka tetap menyala. Tidak seperti 5 gadis yang bodoh Bapak Ibu. Pelita mereka padam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu kita perlu tetap menyala. Bukan hanya di dalam secara jasmani Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan segala hal, tetapi secara rohani juga
kita perlu mempersiapkan diri, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Alkitab mencatat bahwa kedatangan Anak Manusia seperti pencuri di tengah malam, sama seperti mempelai tadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi clue-nya adalah berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu masa maupun saatnya. Kita tidak tahu kapan datang, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas Yesus berkata, ketika aku datang, adakah aku dapati iman di bumi? Adakah kita masih tetap percaya, Bapak Ibu Saudara? Adakah kita masih tetap menyala? Apakah pelita kita masih tetap menyala? Bapak Ibu Saudara, kadang sakit penyakit, masalah, pergumulan, persoalan, semuanya Bapak Ibu Saudara bisa melemahkan iman kita. Tapi kalau kita senantiasa terhubung, bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam firman-Nya, mempersiapkan diri kita dengan baik, Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya kita seperti 5 gadis yang bijaksana yang menantikan kedatangan Tuhan dengan siap sedia. Sehingga ketika Tuhan datang, Bapak Ibu, maka kita didapati siap sedia, Bapak Ibu. Amin. Maka kita didapati siap sedia, maka kita dapat merasakan kasih setia Tuhan. Maka kita seperti 5 gadis yang bijaksana masuk ke dalam perjamuan kawin itu, berbahagia bersama mempelai, berbahagia bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti 5 gadis yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, mari kita tanyakan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Termasuk di golongan manakah kita? Termasuk di kelompok manakah kita? Kalau engkau selama ini semuanya serba tidak ada persiapan, tidak ada kesediaan, maka sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita bertobat bersama-sama, Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu kapan masanya Tuhan datang. Mari kita siap sedia. Mari kita tetap menyalakan pelita kita. Tetap menyala, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, buatlah pelitamu tetap menyala. Amin. Hari Bapak Ibu Saudara, sama seperti saya tadi di awal saya katakan saya sakit secara tiba-tiba. Saya belum pernah sakit, Bapak Ibu Saudara. Belum pernah masuk rumah sakit karena saya sakit. Tapi karena orang sakit, saya selalu bawa orang ke rumah sakit. Tapi sakit itu datang tiba-tiba. Bahkan sempat melemahkan iman saya. Tuhan, gimana ini? Saya sudah punya asuransi Allianz tapi tidak bisa di cover. Maka saya harus mengikuti BPJS. Dan berlama-lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian saya sempat lemah. Kemudian saya membaca firman-Nya. Saya diingatkan firman-Nya. Kemudian saya berkata, Tuhan, kalau saya sembuh Tuhan, saya akan lebih giat dalam melayani. Saya akan lebih giat bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menanti Tuhan itu perlu ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Ketekunan untuk terus hidup benar. Ketekunan untuk terus hidup kudus. Ketekunan untuk terus hidup seturut firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apapun tantangannya, kiranya Bapak Ibu Saudara, pelita kita tetap menyala dan hidup kita menjadi saksi bagi banyak orang, Bapak Ibu. Saya percaya jemaat Tuhan baik GSJ Bethesda maupun Anugerah Minister semuanya adalah orang-orang yang digambarkan dalam perumpamaan itu, yaitu orang-orang yang seperti 5 gadis yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman ini. Dan mari kita berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak tahu kapan masanya dan saatnya Tuhan datang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Mengajar kami Tuhan untuk siap sedia Tuhan. Mempersiapkan diri kami akan kedatangan-Mu Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang menjemput kami Tuhan. Ketika Engkau datang Tuhan menjumpai kami. Kami ada di dalam keadaan yang menyala. Kami ada di dalam keadaan yang benar.
kami ada dalam keadaan yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu senantiasa mengalir atas kami. Engkau senantiasa menuntun kami, sehingga kami ada di dalam kehidupan yang benar dan selalu memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk perjamuan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang ada di rumah, jemaat semuanya sudah mempersiapkan unsur-unsur perjamuan, roti dan anggur yang menjadi unsur perjamuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesudah disiapkan, kita akan berdoa untuk semua unsur-unsur ini, kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Di hadapan kami Tuhan telah tersedia unsur perjamuan, roti yang menggambarkan melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan unsur-unsur perjamuan ini, sehingga menjadi berkat bagi setiap kami yang akan menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa menyerahkan Tuhan prosesi perjamuan ini. Biarlah hadirat Allah, Roh Allah akan melingkupi semua kami Tuhan, baik jemaat-Mu juga yang ada di rumah saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kepala keluarga membagikan unsur-unsur perjamuan yang ada kepada seluruh anggota keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah dibagikan roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara, di atas kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dalam nama Yesus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita di atas kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dalam nama Yesus. Hari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur. Bersyukurlah atas pengorbanan Tuhan. Bersyukurlah atas kasih Tuhan. Bersyukur bahwa Ia telah menggantikan keberdosaan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu membebaskan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Menggantikan kami Tuhan, menggantikan keberdosaan kami. Engkau yang kaya menjadi miskin supaya kami menjadi kaya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, tetapi Engkau menggantikan keberdosaan kami Tuhan. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah Tuhan melakukan perjamuan kudus dan kami percaya Tuhan, ketika kami makan roti dan minum anggur Tuhan, maka kami ditahirkan oleh Roh-Mu Tuhan. Ditahirkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Ditahirkan oleh kuasa darah-Mu kami dikuduskan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang mengikuti perjamuan. Hamba berdoa jika ada yang sakit Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Jika ada yang sedang lemah imannya, oleh kuasa darah-Mu Tuhan mereka dikuatkan. Jika ada yang sedang bimbang Tuhan, oleh kuasa darah-Mu mereka dituntun ya Bapa di surga, dipimpin senantiasa oleh Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas perjamuan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup Bapak Ibu Saudara persekutuan kita. Mari kita berdoa menyerahkan bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan kota Batam ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan, berkati Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati pemerintahan yang ada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa juga buat tahun politik Tuhan. Akan ada pemilu kepala daerah pada tanggal 9 Desember serentak di seluruh Indonesia. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati, berjalan dengan damai Tuhan. Jauh dari segala kerusuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kejadian yang ada di Sigi Tuhan. Kami berdoa kiranya pemerintah terus tanggap Tuhan. Dan boleh ada damai di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat penyebaran virus COVID-19 di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Engkau Allah yang menyembuhkan mereka yang sakit. Kami bersyukur Tuhan buat beberapa mereka yang sembuh dari sakit ini Tuhan. Kiranya terus Tuhan Engkau Allah akan Tuhan menyembuhkan setiap yang mereka terdampak oleh sakit COVID-19 ini Tuhan. Berkati setiap dokter ya Tuhan yang merawat ya Bapa. Perawat-perawat yang merawat ya Tuhan. Engkau Allah menolong mereka Tuhan. Menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat kota Batam Tuhan. Berkatilah kota Batam ya Tuhan. Pada pemilu tanggal 9 ini Tuhan, biarlah Engkau menolong Bapa di surga. Engkau Allah yang memberkati Bapa di surga. Biarlah kiranya berjalan dengan damai Tuhan. Bapa di surga, Engkau Allah akan memberikan damai-Mu di kota ini. Berkati juga perekonomian di kota Batam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan juga seluruh jemaat-Mu, GSJA, Bethesda, dan Anugerah Ministry ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sakit Tuhan, oleh belas kasihan-Mu, kiranya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan jika mereka sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau tuntun mereka, sehingga melalui pekerjaan itu mereka dapat mencukupkan segala biaya-biaya kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka Tuhan. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang bimbang Tuhan pimpin senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh staf Tuhan, pengerja yang ada di GSJA Bethesda dan juga Anugerah Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa buat Pak Samuel, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa buat Pak Diki, Bu Ririn, Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan Bapa di surga. Semua Tuhan, biarlah kami ada di dalam perlindungan, penjagaan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah karya-Mu semakin nyata di dalam hidup kami dan nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menghiburkan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Nah, mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Yesus yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Yesus yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.